lalu, kamu telah mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Termasuk di dalamnya adalah istilah, penggunaan konjungsi, serta pronomina. Video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan lebih dalam lagi agar kamu mampu nantinya menulis sebuah teks eksposisi dengan memerhatikan kaidah kebahasaannya dengan benar. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan ejaan dan penggunaan kalimat efektifnya. Sekarang, yang harus kamu pahami pertama adalah kamu tahu dulu ciri-ciri dari jenis kata atau kelas kata. Nah, anak ibu, silakan kamu perhatikan diagram berikut. Kalau kamu lihat, di situ terdapat kata sifat atau saya singkat dengan KS. Kata sifat sering disebut juga dengan adjektiva. Ada dua rumus yang saya berikan. Ciri-ciri kata sifat apabila diawali dengan kata agak, sangat, paling, sekali ditambah kata sifat. Kemudian yang kedua, ditambah kata sifat yang diulang. Kemudian kalian beri dengan imbuhannya, maka itu akan berupa kata sifat. Contohnya, terdapat kata cantik. Kata cantik dapat kita sisipi dengan kata sangat. Misalkan sangat cantik. Kemudian kita pakai rumus yang kedua, secantik-cantiknya. Maka kata cantik termasuklah ke dalam kata sifat. Lalu yang kedua, di situ ada ciri kata benda. Saya singkat dengan KB, yang sering disebut juga dengan nomina. Rumusnya bukan ditambah kata benda. Yang kedua, kata benda ditambah yang ditambah kata sifat. Kita coba. Contohnya adalah kursi. Bukan kursi. Kursi yang kuat. Maka kursi termasuk ke dalam kata benda. Yang ketiga, itu ada ciri kata kerja yang saya singkat dengan KK. Sering disebut juga dengan verba. Rumusnya yang pertama, tidak ditambah KK, kata kerja. Yang kedua, kata kerja ditambah kata sifat. Contohnya, kata mandi, tidak mandi. Kemudian rumus yang kedua, mandi dengan cepat. Maka kata mandi tergolong ke dalam kata kerja. Mudah kan? Anak ibu, di dalam teks eksposisi sangat banyak menggunakan kalimat verba. Kalimat verba ini merupakan kalimat yang predikatnya berbentuk kata kerja. Jika kita kembali, ada jenis kalimat berdasarkan predikatnya. Jenis kalimat berdasarkan predikatnya itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat verba, ada kalimat nomina. Kalimat verba itu adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja. Sedangkan kalimat nomina merupakan kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Jadi bisa berbentuk kata benda, bisa berbentuk kata sifat, dan lain-lain. Sekarang kita akan fokus pada kalimat verba yang merupakan ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Ciri-ciri selanjutnya, kalimat aktif transitif pasti memiliki objek. Nah, ada kalimat aktif transitif, semi transitif. Nah, itu tidak menggunakan objek, tapi jika disisipkan dengan objek dia bisa. Kemudian kita lanjut ciri-ciri kalimat aktif intransitif. Yang pertama, predikat di kalimat itu menggunakan imbuhan ber. Yang kedua, kalimatnya
intransitif dengan kalimat aktif intransitif. Sekarang silakan kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh pertama, ia membaca buku pelajaran. Ia itu sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat. Lihat, dia membentuk kata kerja. Kemudian buku pelajaran itu sebagai objek. Kalau kita lihat dari jabatan kalimatnya atau strukturnya, di situ ada subjek, predikat, objek. Silakan kalian perhatikan predikat membaca. Membaca diawali dengan imbuhan me. Maka sudah pasti kalimat ini adalah kalimat aktif. Lalu kita lihat aktif transitif atau aktif intransitif. Nah, di situ jelas kita lihat terdapat objek. Sudah pasti itu adalah kalimat aktif transitif. Lalu coba kita pasifkan. Buku pelajaran dibaca oleh adik. Kalimat itu masih logis dan benar. Sehingga ia membaca buku pelajaran adalah kalimat aktif transitif. Contoh kedua, ia membaca. Ia adalah subjek, membaca adalah predikat. Sudah pasti ini kalimat aktif, memakai imbuhan me. Lalu di situ tidak ada objek, tapi coba lihat, seandainya kita mau tambah kalimat ini, objeknya bisa atau tidak? Pasti bisa, karena kalimat ini adalah kalimat inti dari kalimat yang pertama. Maka, ia membaca adalah kalimat aktif semi transitif. Lalu lihat contoh yang ketiga. Adik tidur siang. Adik sebagai subjek, tidur siang sebagai predikat. Jelas kalimat ini tidak akan bisa ditambah dengan objek, sehingga adik tidur siang adalah kalimat aktif intransitif. Lalu di situ memakai kata tidur yang merupakan kata dasar. Kemudian contoh kalimat ketiga. Polisi bersenjata pistol. Polisi sebagai subjek, bersenjata sebagai predikat, dan pistol adalah pelengkap, bukan objek. Kalau kita lihat letak predikatnya, di situ menggunakan imbuhan ber. Sudah pasti kalimat ini adalah kalimat aktif intransitif. Kalau kamu ragu pistol itu pelengkap atau objek, silahkan kamu pasifkan. Kita coba. Pistol disenjatai polisi, disenjata polisi. Jelas tidak bisa. Sehingga pistol bukanlah objek, melainkan pelengkap. Nah, sampai di sini video kali ini. Silakan bertanya jika ada beberapa poin yang kamu masih belum paham dan masih membingungkan kepada guru bidang studi kamu masing-masing. Sekarang silakan kamu mencoba berlatih untuk menemukan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif di dalam teks. Anak ibu, tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Biasakan diri kamu untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Salam dari kami, guru-guru SMA Dr.